warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Pak Eko akan menampilkan praktik peradilan semu acara pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Senin tanggal 14 November 2022. Sidang pembacaan dakwaan penuntut umum pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rapang kelas 2A khusus dengan nomor perkara 222/Ditsus/2022/PNSDM atas diri terdakwa Lam Batok M. Badawi alias Umar Badawi akan segera dimulai. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Peserta dan para hadirin dimohon menaati. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rapang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang masuk dimohon berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata alam maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban dalam ruang sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Apabila setelah hakim ketua sidang memberi peringatan dan masih melanggar tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penuntutan. Sekian, terima kasih. Penuntut umum, penasihat hukum, dan juru sumpah memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum sidang dimulai, ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan. Pertama, majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, serta pengunjung sidang untuk memperhatikan protokol kesehatan dan tata tertib yang telah dibacakan tadi. Dan dengan ini majelis perintahkan kepada petugas pengadilan agar menegur saja jika ada tidak mengerti. Kemudian, sesuai dengan SEMA nomor 17 tahun 2019, maka majelis akan menyampaikan pernyataan perilaku anti gratifikasi. Ini majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, serta seluruh pengunjung sidang harap bantu kami warga Pengadilan Sidenreng Rapang untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi kami untuk memberikan tip, suap, sogokan, dan pemberian atau janji atau dalam bentuk apapun juga. Dan bila ada yang mengatasnamakan kami, maka harap melaporkannya kepada KPK. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi bisa dilihat di depan pintu ruang persidangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Panitia pengganti, apakah benar ini berkas perkara kita untuk hari ini? Benar ya. Panitia pengganti diharapkan membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Bisa dimengerti? Penuntut umum sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Terdakwa sudah berada di pengadilan? Sudah yang mulia. Periksa kembali berkasnya. Siap yang mulia. Penasihat hukum sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Kami sehat dan siap yang mulia. Periksa kembali berkasnya. Iya yang mulia. Panitia pengganti dan juru sumpah sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap. Berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014, maka majelis
himbau kepada penuntut umum dan penasihat hukum bahwa penyelesaian pidana pada tingkat pertama hanya sampai 2 bulan saja. Bisa dimengerti? Kami mengerti yang mulia. Kami mengerti yang mulia. Namun sebelumnya izin meminta salinan berkas perkara untuk kepentingan pembuktian kami. Administrasinya sudah kami ajukan sebelumnya. Pak Aditera, apakah salinan berkas perkara untuk penasihat hukum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Petugas silakan diantar. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada PM Sidang Rapang kelas 2A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor perkara 222-Pidsus-2022-PMSDR atas nama terdakwa Lambatong bin M. Badawi alias Umar Badawi pada tanggal 14 November 2022 bertempat di luar sidang pertama dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapan terdakwa ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Tugas hadapkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Terdakwa sudah hadir di dalam persidangan yang mulia. Silakan duduk terdakwa. Baik yang mulia. Berdasarkan SK Pengadilan tahun 2018 kami, Majelis Hakim sudah menyusulkan dalam perkara ini. Penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum maju ke depan untuk memeriksa dan menandatangani. Baik, yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Baik Baik yang mulia. Terdakwa, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Bagaimana kondisi hari ini? Sudah siap ya? Saya akan siap yang mulia. Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Jawab dengan lantangnya nama, Lambatong yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Sidang Rapang 3 Desember 1972. alamat, Jalan Kakak Tua, Desa Mojong, Kecamatan Matang, Sidang Kabupaten Sidang Rapang. jenis kelamin laki-laki, agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Benar ya? Benar yang mulia. Terdakwa apakah ditahan? Iya yang mulia. Karena terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara, maka berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak mendapatkan bantuan hukum. Kemudian berdasarkan pasal 55 KUHP, saudara berhak menunjuk penasihat hukumnya sendiri. Apa benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Penasihat hukum silakan maju ke depan memperlihatkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah advokat dan kartu advokatnya. Terdakwa dan penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994, surat kuasa khusus dari penasihat hukum terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur kekhususan. Agenda hari ini pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Sebelumnya apakah terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Benar begitu penasihat hukum? Benar yang mulia. Berarti sudah dipelajari ya? Sudah yang mulia. Baiklah, jadi majelis himbau kepada terdakwa untuk memahami jalannya persidangan ini. Kalau bisa saudara juga mencatat apa yang saudara lihat dan dengar. Karena hal ini bisa menyangkut masa depan saudara. Bisa mengerti? Bisa yang mulia. Penuntut umum silakan bacakan dakwaannya, namun hanya pokok-pokoknya saja. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara PDS 212-SDR-XI-2022 atas nama terdakwa Lambatong bin M. Badawi. A. Identitas terdakwa dan penahanan dianggap telah dibacakan. B. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Lambatong bin M. Badawi bersama dengan Lemu bin Hajuma yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 15.20 WITA di rumah Lemu bin Haji Juma alias Lamu di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Matang, Sidanreng, Kabupaten Sidanreng Rapang, atas
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Sejahtera Rapang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Lambatang bin M. Badawi pada awalnya hari Rabu tanggal 3 Agustus 2002 sekitar pukul 15.20 WITA di sekitar Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Batang, Sejahtera Rapang, melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 1,4 gram. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua dianggap telah dibacakan sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sejahtera Rapang 14 November 2022. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sejahtera Rapang ditandatangani. Cukup ya. Terdakwa ada penasihat hukum apa bisa dipahami dakwaannya? Paham yang mulia. Baiklah, kalau begitu agenda selanjutnya pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum pastikan terdakwa dihadirkan di persidangan selanjutnya. Baik, yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 222/Fiksus/2022/PMSD atas nama terdakwa Lambatang bin M. Badawi alias Umar Badawi pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa, apakah saat ini sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Selanjutnya agenda kita pada sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. Siapa yang akan dihadirkan pertama? Saksi pertama atas nama Asri Astuti SE binti Asnawir sebagai tetangga dekat terdakwa. Baik, pada terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukumnya. Penuntut umum silakan hadirkan saksi ke ruang persidangan. Siap, tugas hadirkan saksi ke dalam persidangan. Siap, saksi sudah hadir di dalam persidangan. Saksi silakan duduk. Saksi sudah siap ya? Siap yang mulia. Baik, majelis akan memeriksa identitas dan juga BAP saudari. Silakan maju ke depan. Apa benar ini BAP dan tanda tangan saudari? Benar yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Saya periksa identitasnya. Nama asli Astuti SE binti Hasnawir, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Sinja 25 April 1974, keluarga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang, Sibenreng, Kabupaten Sibenreng, Rapang. Pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir strata 1, apa sudah benar? Sudah benar yang mulia. Baik, saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum memberi keterangan kepada saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, sebelum saksi disumpah berdasarkan pasal 242 KUHP, saksi harus memberikan keterangan sebagaimana saksi lihat, dengar, dan alami, dan apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka akan ada ancaman pidana. Apakah saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saksi silakan berdiri. Ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya berjanji, Demi Allah saya berjanji. saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saksi silakan duduk kembali. Saudari saksi silakan jelaskan bagaimana peranannya dalam kasus ini. Saya mengenal terdakwa Lambatang sejak 5 tahun terakhir sebagai tetangga sekampung. Kami tidak memiliki hubungan saudara dan hanya berinteraksi dalam kegiatan sosial. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saudari mengetahui kasus ini terjadi karena adanya keresahan di lingkungan. Sebagai tetangga, apa yang saudari ketahui mengenai kegiatan terdakwa dan tamu yang meresahkan warga? Terdakwa adalah pendatang dan sering berkunjung ke rumah Lampung. Baik, saudari saksi, apakah saudari
kecurigaan tersebut kepada pihak berwajib atau melihat langsung barang bukti narkotika? Saya dan beberapa warga memang pernah berdiskusi karena sah, namun saya tidak pernah melihat terdakwa memakai narkoba. Baik, jadi saudari hanya mengetahui informasi penangkapan terdakwa dari warga sekitar, bukan dari pengamatan sendiri. Benar, dari warga yang melihat tim polisi yang datang. Cukup ya mulia. Baik. Penasihat hukum silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, selain melihat kecurigaan tadi, bagaimana terdakwa lambat dalam pandangan saudari sebagai tetangga dan anggota masyarakat? Terdakwa adalah orang yang pendiam dan sering menyendiri. Saudari saksi, mengenai barang bukti sabu yang ditemukan di rumah Lambu, apakah saudari yakin barang itu benar-benar milik terdakwa Lambatong? Saya tidak yakin, setahu saya itu ditemukan di rumah lalu dan saya tidak tahu soal kepemilikannya. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara menerima dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi? Saya menerima semua keterangan saksi tersebut yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Saudari saksi, terima kasih dan silakan meninggalkan ruang sidang. Silakan dilanjutkan dengan saksi selanjutnya. Petugas, tolong hadirkan saksi kedua ke dalam persidangan. Saksi sudah hadir di dalam persidangan yang mulia. Silakan duduk, saksi sudah siap ya? Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas dan juga BAP saudari. Silakan maju ke depan. Bentar, Ibu. Biar kita cari ruang kerja, ya. Saya periksa identitas ya. Nama Nazifa Aulia SHMH binti Zainuddin, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Ujuk Pandang 20 Agustus 1987, keluarga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Mojong, Kecamatan PT Sindereng, Kabupaten Sindereng Rapang, Sulawesi Selatan, pekerjaan Polwan, pendidikan terakhir strata 2, apa benar? Benar yang mulia. Baik, saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum memberi keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, sebelum saksi disumpah berdasarkan pasal 242 KUHP, saksi harus memberikan keterangan sebagaimana saksi melihat, dengar, dan alami. Dan apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka akan ada ancaman pidana. Apakah saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat, dan kepada saksi silakan berdiri lalu ikut perkataan saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Saya akan memberikan keterangan. Saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi dan juru sumpah, silakan kembalikan. Baik, saksi jelaskan apa dan tugas peran saudari dalam kasus ini. Saya adalah anggota Polri di Polres Sindereng Rapang, dan saya ikut serta dalam tim satuan narkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lambatong pada tanggal 3 Agustus 2022 silam ini. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, jelaskan hasil penggeledahan yang saudari temukan di lokasi penangkapan. Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian itu berupa narkotika jenis sabu seberat 1,4 gram di dalam bungkus rokok sampurna dan bungkus makanan beng-beng. Kemudian juga ditemukan alat hisap atau bong dari botol air mineral dan 1 unit HP. Saudara saksi, apakah terdakwa Lambatong melakukan perlawanan saat ditangkap? Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif selama pemeriksaan. Baik, apakah terdakwa mengakui untuk apa narkotika tersebut? Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dipakai untuk konsumsi pribadi terdakwa dan lain. Baik, cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan ajukan pertanyaannya kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, Anda tadi menyebutkan terdakwa mengakui sabu itu untuk konsumsi pribadi. Apakah saudari juga menemukan bukti lain seperti timbangan, catatan penjualan, atau uang hasil transaksi yang mengidentifikasi terdakwa adalah pengedar? Tidak ditemukan bukti yang dapat mengindikasi bahwa terdakwa adalah seorang pengedar. Apakah terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri
Dalam keterangan awal, terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut disediakan oleh Rama. Saudari saksi, Anda membenarkan bahwa terdakwa kooperatif. Apakah saudari memastikan seluruh prosedur penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai hukum? Saya dapat memastikan bahwa seluruh prosedur penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cukup yang mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah keterangan saksi Nazifah Aulia ada yang keberatan? Saya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan saksi selanjutnya. Tugas, tolong hadirkan saksi ahli ke persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Baik, saksi ahli, majelis akan memeriksa identitas dan juga BAP saudari. Silakan maju ke depan. Saya periksa identitas. Nama Dr. Diana Sarah, APT MSI, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, tepat tanggal lahir Makassar 22 April 1980, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ahli kimia forensik. Apakah sudah benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saksi disumpah berdasarkan pasal 22 KUHP, saksi harus memberikan keterangan sebagaimana saksi melihat, dengar, dan alami. Dan apabila saksi memberi keterangan palsu, maka akan ada ancaman pidana. Apakah saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat, dan kepada saksi silakan berdiri lalu ikuti perkataan saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi dan juru sumpah silakan kembali ke tempat. Bisakah saudari ahli jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu zat dapat dikategorikan sebagai narkotika? Baik yang mulia. Identifikasi dilakukan melalui uji laboratorium forensik narkotika menggunakan tes DCNS, PEC untuk mengetahui kandungan kimia, struktur molekul, dan sifat farmakologis zat tersebut. Apakah hasil uji laboratorium dapat dijadikan dasar ilmiah yang sah untuk membuktikan bahwa suatu barang adalah narkotika? Ya yang mulia. Karena pemeriksaan dilakukan dengan metode ilmiah berstandar dan berdasarkan daftar narkotika yang diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri kesehatan. Apakah saudari ahli terlibat langsung dalam pemeriksaan barang bukti pada perkara ini? Iya yang mulia. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan, dapatkah saudari menjelaskan jenis zat yang ditemukan dan golongan narkotika mana yang termasuk di dalamnya? Berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa zat yang ditemukan adalah metamfetamina yang dikenal secara umum sebagai sabu-sabu. Baik, silakan penuntut umum untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Terima kasih yang mulia. Apakah saudari ahli pernah mengatasi kasus seperti ini sebelumnya? Pernah saya lumayan sering menjadi saksi ahli dalam kasus itu. Baik, faktor apa yang biasanya menjadi penentu dalam membedakan pengguna dengan pengedar narkotika? Perbedaan antara pengguna dan pengedar dilihat dari jumlah barang bukti, alat yang digunakan, serta adanya tujuan untuk menjual dan pengedaran narkotika. Dalam praktik pendidikan BNN, apa indikator seseorang dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika? Indikator seseorang bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika antara lain adanya komunikasi, transaksi, atau hubungan dengan pihak lain dalam rangka distribusi narkotika. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Silakan penasihat hukum ajukan pertanyaannya kepada saksi. Sudah berapa lama saudari ahli menjadi ahli kimia forensik? Saya sudah selama 10 tahun. Baik, kasus terakhir apa yang saudari ahli analisis di dalam persidangan? Kasus terakhir yang saya berikan keterangan yaitu penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Apakah ada kemungkinan terjadi kontaminasi atau kesalahan teknis dalam proses pengujian yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan? Secara teori, kemungkinan kontaminasi atau kesalahan teknis memang bisa terjadi. Namun dalam praktik di laboratorium BNN, risiko tersebut diminimalkan hingga serendah mungkin melalui penggunaan alat-alat yang terkalibrasi, ruang uji steril, serta
verifikasi ulang hasil oleh analis kimia. Oleh karena itu kemungkinan kontaminasi sangat kecil dan tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan secara signifikan selama seluruh prosedur dijalankan sesuai standar. Baik, apakah saudari ahli mengetahui apakah seluruh proses penyitaan, pengambilan sampel dan penyegelan barang bukti telah dilakukan sesuai ketentuan PNN dan KUHP? Pengetahuan saya berdasarkan dokumen dan prosedur yang ada, seluruh proses penyitaan, pengambilan sampel serta penyegelan barang bukti telah dilakukan sesuai ketentuan BNN dan KUHP. Terima kasih, tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Baik, saudari ahli, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan oleh penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Dari penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi ahli dinyatakan selesai. Saudari ahli silakan meninggalkan ruang sidang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 2 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 222/2022/PNSDR atas nama terdakwa Lambat Bin M. Badawi alias Umar Badawi pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa. Apakah penasihat hukum telah menyiapkan saksi yang akan diperiksa? Siap yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi. Baik, mohon petugas menghadirkan saudara saksi ke-1 untuk masuk ke ruang sidang. Saksi sudah hadir di persidangan yang mulia. Silakan duduk saksi. Saksi sudah siap ya? Siap yang mulia. Baik, maju saya akan memeriksa identitas dan BAP saudara. Silakan maju ke depan. Apa benar ini BAP dan tangan tangan saudara? Benar yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Saya akan periksa identitas. Nama, Lemuk bin Hajuma alias Lamu, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Maret 1973, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watan, Cindereng, Kabupaten Cindereng Rapang, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir LTA. Apa sudah benar? Sudah benar yang mulia. Baik, saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saksi disumpah berdasarkan pasal 24 KUHP, saksi harus memberi keterangan sebagaimana saksi lihat, dengar, dan alami. Dan apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka akan ada ancaman pidana. Apakah saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Para juru sumpah silakan mengambil tempat. Saksi silakan berdiri dan ikuti pertanyaan saya. Demi Allah saya berjanji, Demi Allah saya berjanji, saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Juru sumpah silakan kembali ke tempat. Saksi duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau kepentingan dengan terdakwa? Saya dengan terdakwa yang mulia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahlian saudara? Bersedia yang mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui apakah terdakwa sempat melawan saat ditangkap? Setahu saya dia tidak melawan dan dia hanya diam dan mengikuti arahan dari tugas itu. Baik, apakah saudara pernah mendengar terdakwa menjual narkotika kepada orang lain? Dia tidak pernah, sejauh ini saya hanya tahunya dia memakai sendiri. Baik, bagaimana perilaku terdakwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggal? Terdakwa itu orangnya pendiam, jarang membuat masalah dan kadang membantu tetangga sekitarnya. Baik, apakah saudara mengetahui apakah terdakwa memiliki pekerjaan tetap? Setahu saya dia hanya bekerja sebagai serabutan
kadang bantu-bantu tetangga di sawah. Baik, apakah menurut saudara saksi terdakwa termasuk orang canduan narkotika? Menurut saya belum bisa memastikan yang mulia karena saya tidak tahu juga, karena setahu saya ya dia memakainya tidak secara langsung terus-terusan. Baik, cukup yang mulia. Baik, dilanjutkan pertanyaan oleh penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara mengetahui apakah barang bukti itu ditemukan di tempat umum atau pribadi? Saya tahu itu ditaruh di bawah kolong rumah yang biasa diakses sama orang-orang. Bagaimana perilaku terdakwa di lingkungan sosial sebelum kejadian ini? Dia itu orangnya baik, tidak pernah membuat onar dan sopan di kalangan tetangga. Apakah terdakwa pernah terlibat tindak pidana sebelumnya? Kalau saya dia belum pernah yang. Apakah terdakwa pernah mengikuti kegiatan keagamaan atau sosial di desa? Dia sering ikut pengajian dan bertemu royong bareng-bareng keluarga. Apakah saudara mengetahui apakah terdakwa sudah menjalani konseling atau pemeriksaan dari psikolog? Iya, yang saya dengar keluarganya juga sudah menjalani konseling setelah beliau ditahan. Baik, cukup pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Saudara saksi, dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Penasihat hukum tolong hadirkan saksi dulu ke ruang persidangan. Baik, yang mulia, tugas tolong hadirkan saksi ahli ke persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Saksi silakan duduk. Baik, majelis akan memeriksa identitas dan juga BAP saudari. Silakan maju ke depan. Baik, yang mulia. Apa benar ini BAP dan tanda tangan saudari? Sudah benar, yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan saya akan menanyakan identitas saudari. Nama Zara Pramita, sarjana psikologi, magister psikologi, umur 37 tahun, pekerjaan psikolog, Jalan Perintis Kemerdekaan 8, nomor E14, Taman Labrea Jaya, Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah sudah benar? Sudah benar, yang mulia. Baik, saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, sebelum saksi disumpah berdasarkan pasal 242 KUHP, saksi harus memberikan keterangan sebagai saksi bagaimana saksi lihat, dengar, dan alami. Dan apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka akan ada ancaman pidana. Apakah saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat, dan kepada saksi silakan berdiri lalu ikuti perkataan saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada juru sumpah silakan kembali ke tempat, dan kepada saksi silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudari saksi, apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau kepentingan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahlian saudari? Bersedia, yang mulia. Mohon saudari jelaskan latar belakang keahlian saudari di dalam bidang psikologi. Saya adalah psikolog klinis yang berfokus pada asesmen perilaku, pembinaan zat, dan pemulihan adiksi, lulusan Magister Psikologi Universitas Hasanuddin. Apakah saudari pernah menangani atau menilai kondisi psikologis pengguna narkotika? Ya, saya sering menangani klien pengguna narkotika di Balai Rehabilitasi BNN dan beberapa kasus hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Umar Badawi, bagaimana kondisi psikologisnya? Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdakwa menunjukkan gejala sedang hingga ringan. Apakah terdakwa menyadari bahwa penggunaan sabu merupakan tindakan yang melanggar hukum? Ya, terdakwa menyadarinya, namun mengaku sulit berhenti karena efek ketergantungan. Baik, silakan penasihat hukum untuk mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah terdakwa menunjukkan kooperatif selama pemeriksaan?
kooperatif menceritakan pengalamannya. Baik, apakah terdakwa mengalami tekanan atau paksaan dalam menggunakan narkotika? Tidak ada paksaan, namun terdorong oleh stres dan pergaulan lingkungan. Apakah saudari menilai terdakwa masih bisa kembali normal tanpa ketergantungan? Ya, dengan dukungan keluarga dan terapi yang terarah. Apakah penggunaan sabu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau kemampuan berpikir jernih? Ya, dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kehilangan fokus dan perilaku tak terarah. Baik, cukup pertanyaannya yang mulia. Baik, dilanjut pertanyaan oleh penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar penggunaan sabu dapat menimbulkan ketergantungan psikologis yang kuat? Dengan menggunakan mencari kembali efek euforia walaupun tahu akibatnya berbahaya. Baik, apakah terdakwa termasuk individu yang beresiko kambuh setelah direhabilitasi? Ya, jika tidak ada pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Baik, apakah terdakwa dapat dinilai masih memiliki kontrol diri saat menggunakan sabu? Dalam kondisi awal mungkin masih ada, namun semakin sering digunakan maka kontrol diri menurun. Apakah kecanduan dapat dihapuskan sepenuhnya? Tidak sepenuhnya, namun dapat dikendalikan melalui terapi. Baik, cukup pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, saudari ahli, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan oleh penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Dari penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi ahli dinyatakan selesai. Saudari ahli silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, yang mulia. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 5 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan penasihat hukum. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-Peksus-2022-PSDR atas nama terdakwa Lamberton bin M. Badawi alias Umar Badawi pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa saat ini apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Selanjutnya agenda kita pada sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pada persidangan kali ini kami akan membacakan surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Sidendang Rapang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDS Strip 212-SDR-11-2022 atas nama terdakwa Lamberton bin M. Badawi. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, terdakwa, dan hadirin sidang kami muliakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berikut analisis yuridis terhadap unsur surat dakwaan. Dakwaan alternatif kedua, 1. Unsur setiap orang, yaitu Lamberton, dianggap telah dibacakan, dengan demikian unsur telah terpenuhi. 2. Unsur sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan mengonsumsi sabu karena keinginan sendiri. Dengan demikian unsur telah terpenuhi. Atas hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa Lamberton berkali-kali memakai dan menyimpan melakukan narkotika golongan 1. 2. Perbuatan Lamberton dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Hal-hal yang meringankan, 1. Terdakwa Lamberton belum pernah dihukum sebelumnya. 2. Terdakwa Lamberton bersikap sopan saat di persidangan. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka kami selaku jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan terdakwa Lamberton bin M. Badawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamberton bin M. Badawi berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa tetap terlampir dalam berkas perkara dikembalikan dari benda tersebut disita dan dirampas untuk negara yang telah dibacakan. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian, surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin, 5 Desember 2022. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidendang Rapang ditandatangani. Cukup yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian
Sesudah pembacaan tuntutan dinyatakan selesai, saudara penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 9 Desember 2022 dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa. Sidang perkara nomor 222/Fitsus/2022/PNSD atas nama terdakwa Lambatong bin M. Badawi alias Sukmat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penuntut umum dan penasihat hukum hadir? Hadir. Baik, sidang hari ini beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Apakah penasihat hukum siap membacakan pledoi? Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Perkenalkanlah kami Andini Syaraluna SHMH dan Imelda Danawal SHMH selaku penasihat hukum dari terdakwa Lambatong bin M. Badawi untuk menyatakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum nomor register 22/Fitsus/2022 PNSDR. Pembacaan pledoi. Yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan sehingga pada hari ini kami dapat menyampaikan pembelaan bagi klien kami, terdakwa Lambatong bin M. Badawi, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. Sebaliknya, fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya menggunakan narkotika yang diberikan secara cuma-cuma oleh saksi Lemu alias Lamu. Oleh karenanya, yang mulia, terdakwa lebih tepat disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, bukan pengedar atau pemilik. Bahwa sesuai pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan serta latar belakang sosial ekonomi terdakwa yang hanya seorang petani. Cukup yang mulia. Apakah terdakwa juga ingin menyampaikan pembelaan pribadi? Yang mulia saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, saya menyesal atas perbuatan saya. Saya mengakui bahwa saya pernah memakai sabu pada anak-anak saya, kamu. Saya tidak pernah menjual atau membeli barang itu. Saya mohon ampun dan belas kasih dari Yang Mulia. Saya ingin berubah kembali bekerja sebagai petani dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Saya mohon kiranya saya bisa menjalani rehabilitasi, bukan penjara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Yang Mulia. Yang mulia, berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan sosial, kami memohon agar Majelis Hakim 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan ke-1 pasal 112 Junto, pasal 132 Undang-Undang Narkotika. 2. Menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa sesuai pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang baik. Demikian pembelaan kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Cukup Yang Mulia. Terima kasih penasihat hukum. Apakah penuntut umum akan menanggapi secara lisan? Yang mulia, kami akan menanggapi dalam replik tertulis, tetapi pada sidang berikutnya. Baik, sidang akan dilanjutkan pada waktu yang akan ditentukan untuk pembacaan replik dari penuntut umum. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Lambatong bin M. Badawi alias Umar Badawi nomor perkara PDS 212/SDR 11/2022 dengan agenda pembahasan replik dari jaksa penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk memastikan apakah semua pihak telah hadir di ruang sidang. Hadir Yang Mulia, jaksa penuntut umum Raditya Fitri SHMH dan Mutiara Mahardika SHMH telah hadir. Penasihat hukum terdakwa hadir dan terdakwa Lambatong bin M. Badawi juga telah ditunjukkan oleh petugas. Baik, terima kasih Panitera. Karena semua pihak telah hadir, maka sidang dapat kita lanjutkan. Agenda hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Kami persilakan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan repliknya. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Izinkan kami membacakan replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa Batong bin M. Badawi alias Umar Badawi alias Umar. Jaksaan Negeri Sidang Rapang untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban atas nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Batong bin M. Badawi, nomor register perkara PDS 212-XI-2022. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, terdakwa, hadirin serta sidang yang kami muliakan. Sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, kami menyatakan tetap pada tuntutan kami dan memohon agar majelis hakim dapat memutus. Pertama, agar menolak pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Batong bin M. Badawi pada 9 Desember 2022. Kedua, agar mengabulkan sesuai dengan tuntutan kami selaku penuntut umum tertanggal 5 Desember 2022. Ketiga, memutus seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Keempat, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah jawaban kami atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Dengan segala kerendahan hati dan keyakinan kami untuk menegakkan keadilan, kami memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya. Ubi culpa SID Paen sub BC DB. Di mana terdapat kesalahan, disitulah seharusnya hukum berada. Sidang Rapang 13 Desember 2022. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidang Rapang ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, apakah sudah selesai, saudara jaksa? Sudah selesai yang mulia. Demikian replik kami bacakan dan kami tetap pada tuntutan kami sebagaimana termuat dalam replik supaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan tanggapan atau duplik atas replik yang baru saja dibacakan. Duplik akan dibacakan pada persidangan berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada hal lain, sidang pada hari ini kami nyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan, kemudian dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sidang Rapang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 222/2022/PNSD dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum dan saudara penasihat hukum, apakah hari ini semua pihak telah hadir? Hadir yang mulia. Saudara terdakwa Umar Badawi alias Batong, silakan kembali ke depan. Agenda sidang hari ini adalah kesempatan bagi penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan duplik atas replik dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum, apakah duplik telah siap? Siap. Silakan sampaikan. Yang mulia majelis hakim, setelah mempelajari dan menanggapi replik jaksa penuntut umum, kami tetap berpegang teguh pada seluruh dalil dan argumentasi yang telah kami sampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi kami. Bahwa replik jaksa penuntut umum yang menolak pledoi kami adalah tidak berdasar. Jaksa penuntut umum gagal membantah fakta hukum esensial yaitu 1. Unsur kepemilikan. Pasal 112 tidak terbukti. Jaksa penuntut umum tetap menuntut pasal 112 ayat 2. Padahal keterangan saksi dan terdakwa menunjukkan narkotika adalah milik Lamu dan terdakwa mengonsumsi secara cuma-cuma serta tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki timbangan atau catatan penjualan. Kedua, terdakwa adalah penyalahguna. Hasil pemeriksaan ahli BNN dan pengakuan terdakwa barang bukti digunakan untuk konsumsi pribadi, menempatkan terdakwa sebagai penyalahguna yang lebih tepat dikenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim yang mulia dalam putusannya menolak seluruh replik jaksa penuntut umum. Kami memohon agar terdakwa Batong bin M. Badawi alias Umar Badawi dinyatakan bersalah hanya atas tindak pidana penyalahguna narkotika pasal 127 ayat 1 huruf A dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Demikian duplik ini kami sampaikan dengan harapan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Kami serahkan duplik ini kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada tanggapan lagi terhadap bukti yang telah disampaikan oleh penasihat hukum? Cukup yang mulia. Kami tetap pada surat tuntutan kami. Saudara terdakwa Umar Badawi, apakah saudara memiliki hal lain yang ingin saudara sampaikan kepada majelis hakim yang belum disampaikan oleh penasihat hukum saudara? Cukup yang mulia, saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya. Baik, dengan disampaikan duplik dari penasihat hukum, maka kesempatan terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan telah selesai. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim. Sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada 27 Desember 2022.
kepada terdakwa dan seluruh pihak diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa panggilan ulang. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan tutup. Sidang Pengadilan Negeri Sidang Rapang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 222/2022/PNSD dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum dan saudara penasihat hukum, apakah hari ini semua pihak telah hadir? Hadir yang mulia. Saudara terdakwa Lambatong bin M. Badawi alias Umar Badawi, silakan berdiri maju ke depan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh akhir majelis hakim. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Lambatong bin M. Badawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok merek Sampurna yang berisi 1 pembungkus makanan ringan merek Bempeng yang berisi 1 saset plastik berisi 1 saset plastik yang berisi kristal bening jenis sabu dengan neto awal 0,4511 gram dan berat neto akhir 0,4349 gram. 1 saset plastik berisi 6 saset plastik yang berisi kristal bening jenis sabu dengan berat neto awal 0,9289 gram dan berat neto akhir 0,8383 gram. 1 saset plastik berisi 2 saset plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu dengan berat neto awal 0,2053 gram dan berat neto akhir 0,1755 gram. 1 saset plastik kecil bekas pakai dimusnahkan. 1 unit handphone merek Vivo warna biru tipe Y21 dengan nomor IMEI 186073505119083, IMEI 286073505119085 dengan warna biru dengan silupan warna bening usang beserta dengan 2 kartu dengan nomor 082217359236 dan 085325737210 dirampas untuk negara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Saudara terdakwa terhadap putusan yang telah dibacakan tadi, apakah saudara menerima, menyatakan pikir atau mengajukan upaya hukum banding? Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum saya, yang mulia, kami menerima putusan tersebut, yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum terhadap putusan majelis hakim yang memutus terdakwa sebagai penyalahguna dan menjatuhkan sanksi rehabilitasi selama 6 bulan, apakah saudara menerima, menyatakan pikir atau mengajukan upaya hukum banding? Setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan putusan, kami menyatakan menerima putusan majelis hakim, yang mulia. Baik, karena terdakwa melalui penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sama-sama menerima putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Sidang Rapang nomor 222/2022/PNSDR ini telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Saudara terdakwa segera jalani putusan ini. Saudara akan segera dipindahkan untuk menjalani proses rehabilitasi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saudara. Terima kasih, yang mulia. Dengan demikian sidang perkara pidana ini dinyatakan selesai dan ditutup.